Mbak hujan. Nah, Mila kan pacak. Kau nyiram kembang bepayung menujan. Nak diajarin nian gawe-gawe mak itu. Untuk nyonya kau ini cerdas. Mana Mila? Sabur kembang. Nyari pula sapi ini. Mobil dak etik. Harilah sore. Rugi. Balik modal di bau. Tek sapi ini bae nih. Dari 10 juta jadi 8 juta. Mobil dak etik, pesan lah datang. Lah sore belum ada penumpang ini dah. Kemana nih? Mak mano anak bini nak makan ini dah. Jalan ke be kalau be. Ada tarian, ada rezeki. Ya Allah, mintalah ada rezeki hari ini. Adalah sore hari. Kagak mau jadi nyampe. Kayak sapi makin pekat ini. Mang! Hei! Mang! Nah, ada yang manggil, alhamdulillah. Hei! Tunggu. Mang! Mang! Ya, tunggu. Loka ini kayaknya. Mang! Apa? Nah, Pakai mobil? iya, bawa ke sapi nah. Oh, mau ke sapi tuh. Iya. Ke mana? Palembang, Palembang. Heeh. Di mana Palembang? Pasar Kuto. Pasar Kuto jadi. Nah, Habis maghrib ini jangan sampai, ekspres. minta ekspres sampai sekarang. Iya. Pacak. Repot uangnya mendak sampai. Jadi. Pacaknya tapi. Duit kok kan? Iya, yang ini lah. Ini Oh. Siko itu. Iya. Ya? Jadi. Ya. Juta lah. Benar, mana? Lah sapi duit kok. Sapi itu besar galo, Dek. Dah naik angkot 2.000. Yoi, Dek, angkot 2000 jangan sama ke ini nih. Nak cepat gawe nih, kilat galo. Ada nak minta ekspres. Sapi duit kok. Nak sampai sebelum maghrib. Ya jadilah 1 juta. 200. Ada. 3 squad. Cok ini nih yang kamu nih. 200 lah. Ada. Jadilah. 3 squad. Mahal, Mang. Jadi 300. Ya sudah, daripada Ya? tarik ya. Nah. Naik kelas sapi dulu. Mang, dosa buka. Kalau ditutup ini, mana sapi nak naik? Itulah masalahnya. Sapi nggak ada di depan. Sapi? Nggak ada di depan ya. Sapi nak duduk depan? Iya. Sapi itu nak duduk depan? Heeh. Kau suruh sapi itu nyupir, beber aku duduk belakang, ya?
jadi Spider-Man hari ini. Itu Kan, tapi ada juga yang levelnya tergantung. Warung Bu Ebo. Setiap Rabu pukul 15 waktu Indonesia Barat hanya di PAL TV. Halo teman-teman. Halo teman-teman. Aduh. Di apa? Di. Kita sendiri. Bisa pakai nggak? Nggak bisa pakai bandu. Oh, udah pakai banget. Mau nggak ditukar sama itu? Nggak mau. Kenapa? Punya cowok. Oh, punya cowok ya. Aku bisa. Kayak orang enggak. Udah kayak terakhir. Ini Kak. Ini apa ya? Menemani Anda di sore hari. Beragam sajian informasi dan liputan yang menarik. Dari berbagai daerah di Sumatera Selatan, khususnya Kota Palembang. Yang tentunya perlu Anda ketahui. Dan semua itu akan kami rangkum dalam 60 menit. Mencerahkan wawasan Anda di sore hari. Menghadirkan informasi yang aktual, kredibel, dan inspiratif. Menyajikan berita-berita terbaik pilihan tim redaksi kami. Saatnya untuk membuka mata dan update informasi Anda di sini. Saksikan liputan Metropolis. Setiap hari, Pukul 17 waktu Indonesia Barat. hanya di PAL TV. Memang punya kita. Baiklah Bapak Ibu, Bapak orang tua pengantin dan kedua mempelai, berhubung ini syarat dan ketentuan sudah cukup semua, alangkah baiknya kalau prosesi akad nikah ini cepat kita laksanakan. Aku setuju? Aku. Baiklah. Ini orang tua mempelai wanita. Ya, ibunya yang ini. Tolong tangannya. Dan saya minta kepada mempelai pria untuk mengikuti kata-kata yang saya sebutkan. Mengerti? Mengerti. Nah. Bukan itu maksud aku tuh. Bukan itu, maksud aku tuh. Nah. Edem. Nah. Edem. Kau tuh pelok omongan aku. Pelok omongan aku. Kaget. Kaget. Pas waktu akad nikah tuh. Pas waktu akad nikah tuh. Saya terima nikahnya, kawinnya. Ya sebut ke bini kau tuh. Ya sebut ke bini kau tuh. Nah, retok nganten ke hari ini. Ada retong ngaten ke hari ini. Nah, retok nganten ke hari ini. Ada retong ngaten ke hari ini. Berpuluh-puluh aku nganten kau. Bau cak kau nak bawa retok belum silatan ni. Noh, aku nak marah kau itu, Tip. Orang jadi pengantin anak gadis ini. Coba saksi-saksi mbak Banyu dong, mbak Banyu. Ah, petang banyu. Oh, lah 2 bulok banyu ini. Ya, oke dulu ini. Oi, dah. Anak kau yang sana, ngapa nak ngusap aku itu? Basah aku ni. Ya, dulu. Nah, jadilah. Waduh. Tubuh yang nganten ke? Tubuh saya. Berhenti jadi ketip. Hah?
Diam, diam. Hai susahnya dok, ngurus yung kilo nih, ngurus yung waras lagi sarung. Nah, kalau ngurus yung kilo dok, ya Allah dah baca dok, urusan perut ini. Nah, mentau. Tahan hati dok, sama becak dokter aku nih. Putih kayu jeli mundo. Hehehe, kita bukan putih kayu kita ke rumah sakit jiwa ngumpet di kamu tuh. Diam ya, kaget suntik dokter kaget. Diam. Suntik dokter kayak kamu baru tahu kaget. Nah, suntik. Tidak dok. Dok ini apa dok? Nah, dipindah-pindah dok ini dok. Kan nyaroi dok cek ini kan tempat rumah sakit lama kan bisa dok. Tidak, Cek. Di rumah sakit lama tuh lah penuh. Lah tak baca lagi nih, tolong bati. Jadi Kenapa nak pindah ke lain ini? oh, lah penuh dok Dok, kenapa baru kita cak goyang ini dok? Iya, Cek. Kenapa Cak goyang-goyang Aku ini? pikir dulu aku jenggot Coba jengok dulu. Apa ini coba? Cek dulu, Cek. Caknya lepas ini kalau begini Nah, ini gimbal-gimbal ini nak. Jalan. Hei, dia. Hei. Dok, itu hilang baut bannya dok. 3 ikut hilangnya. Nah bu, dokter. Mana? Ini 3 ikut nah. Nah, Saro ini, Cek. Caknya. Iya. Ke bengkel lu bayar apa? Panggil bengkel. Aku nyari beli baut dulu bu. Ya sudah, ya Aku sudah, kencangin ada dulu lah ya Pak Dokter ya. Iya, Aku kencangin dulu ini bu ya. Saro kita. Jangan. Sama-sama sontek kamu kakek. Sama-sama. Macam nolong Ida. Dok, jangan dok, pegang dok. Mang, apa ini mang? Sana lah Bel. Dok, ajak masuk Bel dok. Nanda aku. Aku nak nyingok. Aku nak nyingok. Ida. Apa dah? Jalan. Kalau be kuat ini dah. Tinggu ikut bu. Pecahnya aku ke bengkel dulu nyari baut bu. Gue tolong jingok dulu ini. Ya, laju lagi. Ndak selesai becek Weh, Mamang nak kemana? Banyak tanya pula ngerti tak kau? Nyari baut. Ban ni kan ada 3 ikut. Tinggal mbek sikok. Nah, tempek ke sini berjalan gitu. Ndak usah nak melinian. Bener juga bu, aku kawan boleh lah kawan ni. Iyalah pulo. Aku ni kilo, bukan lolo cak kau. Nah, bos, inilah tempat jualan lokesan yang terkenal di Bali. Ini? Iya, bos. Harganya murah, bos. Apa je kau tadi? Murah harganya, bos. Jangan nyebut murah. Bos kau ni wong kayo. Kita masuk. Duit katik masalah, bos. Katik masalah. Ayo, masuk kita, bos. Nah, bos tinggal milih lah, bos. Cuma hati bos. Mato bos tular awas lagi alias kabur. Makanya aku ngajak kau supaya pacak nunjuk ke lokesan mano khususnya motif binatang yang aku senengi. Ini bagus ini buaya nih. Nah, itu aja aku tuh kan bos. Mbak gitu. Bos, itu bukan buaya bos. Buaya ini.
Ini nih bos, lukisan bukan buaya, tapi Nah, mantap. iwa. Iwa. Ini, Wak. Iwa bos. Bungkus. Malu-malu baik. Nah, kalau yang ini aku paling seneng ini. Ini pecaknya, ya badak ini, badak. Lukisan badak. Ini terkenal ini di Bali, Maria. Jangan mantap lagi kau tuh. Udah bos, itu tuh bukan badak bos. Itu kupu-kupu bos. Ay, kau nih, bener apa kupu-kupu itu? Bos, kupu-kupu bos. Ya sudah. Kau bungkus, Be. Kau bungkus. Jangan malu-malu komplain, Bang. Kita nih di Bali. Siapa sih? Pokoknya kita borong galau. Kita Palembang, tidak mungkin tidak berduit. Ya tak? Iya. Apakah lagi cuma galeri-galeri mak ini? Iya bos. Toko-toko lukisan kita borong. Jadi bos. Sekarang kita cari. Ini Maria. Ini lukisan yang aku cari selama ini. Ini gambarnya beruang. Bagus. Kepalanya juga mencak kedok. Bulu-bulunya juga halus. Ini mesti ditanya ke ini, siapa pelukisnya? Kau tanya, bila perlu lukisan beruang ini, kita borong galo-galo, Maria. Bos. Itu tuh kacau. Hah? Oh. Saturday morning, jumped out of bed and put on my best suit. Got in my car, raced like a jet, all the way to you. Knocked on your door with heart in my head to ask you a question, 'cause I know that you're an old-fashioned man. Yeah. Can I have your daughter for the rest of my life? Say yes, 'cause I need to know. You say I'll never get your blessing till the day I die. Tough love, my friend, but the answer is no. Why you gotta be so rude? Don't you know I'm human too? Why you gotta be so rude? I'm gonna marry you anyway. Marry that girl, marry you anyway. Marry that girl. Bawa ke tas aku. Nen, gak usah lah, ini Beh. Dan kepada seluruh penumpang energi BB 341 tujuan Jakarta diberikan 3. Oh pulau ini mak ini. Ya. Ya. Ini siko. Mana dek? Bali sudah kita kuasai, belanja sudah, apa-apa sudah galau, perawat sudah. Kira-kira apa lagi belum? Lagi aku tidak butuh kak, yang cak itu tuh aku tidak butuh. Jadi butuh apa? Kau ajak aku ke Bali, nak foto perawat apa-apa. Aku butuh kau tuh jangan cak itu lagi. Selama ini nahan hati 5 tahun nih, dada. Belum kan rame, nah berdada. Apa dia perasaan kak? Ya Allah, dah aku pening memang kau nih. Ya Allah, kakak kau ini memang itulah dek, uangnya baik, tidak sombong, ramah dengan uang kan wajar itu. Itulah dak terti kalau di dalam aku lah dak tahannya nih. Ya, main dengan kau kali 5 tahun. Dengar kak aku ngomong. Oh, iya. Kak, jingok raya aku kak, tatap mata aku kak. Ini ngapa dek? Iya. Mungkin cuma sampai sinilah baik kak. Maksudnya? Aku nak minta fotos. Fotos. Bisa bangkit lagi. Aku nak minta fotos. Aku tenggelam dalam lautan luka dalam. Aku nak minta fotos. Daripada kaget ke depannya, kita kaget banyak lah belagonya. Beda Lah, kita memang kawin nak belagonnya. Kak, namanya wong kawin tuh kak, untuk senang dunia akhirat. Minta tolong nih anak kak, tolong kau ikhlas ke aku kak Kita adalah anak tolong kawin, kak, ya Allah kak biarlah kak aku sendiri.
menyendiri tanpa dirimu lagi. Ajak putus jangan main itu deh. Ya, Ay, lagu tolong itu. ikhlas ke aku kak. Maria Belina Minta itu. tolong nian kak. Aku lah capek, hidup ini capek aku. Ya Allah dek, kakak cinta nih adek dengan adik ini. Kakak begini lah dek di dunia ini dek. Aku lah pening mak ini kak. Sudah kak, mau kasih banyak kak diajak ke Bali. Serius ini? Putus. Serius? Iya serius. Lagi lah kau cek dengan dia, Be. Kau cerita dulu jelas mana kamu tuh lah foto prawedding nak kawin. Ayo kamu lah cewek 5 tahun. Nah, agak tak keluar lagi cek kamu 5 tahun tuh. Woi dah, tinggal nyebar undangan bebak mana pacak kamu nak putus itu. Lah sudah, maka foto prawet di Bali untuk nyebar undangan ini lah itu. Iya ngapa pacak dia nak putus tadi? Nah itulah Cek Eka. Nah, Sebenarnya masalahnya apa? Kami ini gak sedih aku Cek Eka. Ya apa curhat ada dengan aku apa? Jangan ditahu Cek Eka malu. Iya, Cek Eka. Aku di beda keyakinan kami ini. Beda keyakinan? Ngapa kau baru tahu sekarang kalau beda keyakinan? Memang kejingoan, kau hitam, borok, cak lusuh mak ini. Dia tadi mato sipit, potekin selong. Mana kau baru tahu kalau kamu beda keyakinan? Coba jelaskan maksud kau beda keyakinan di mak mana? Itulah Cek Eka. Kalau kami ini memang seagama. Dia putih wong pagar alam, sipit wong pagar alam. Oh. Lahat, campur. Beda keyakinan tuh? Aku beda keyakinan Cek Eka. Ada lemak ngomong Cek Eka. Ya jelaskan beda apa? Curhat ke? Sebenarnya itu aku nih yakin nih dengan kegantengan aku. Sedang ke calon rumah tadi tidak yakin atas kegantenganku ini. Oh, itu. Iya. Malang kesian nasib kau udah usai. Pantus. Nah, terbalik. Saksikan Halo Palembang setiap hari pukul 8 waktu Indonesia Barat. Hanya di PAL TV, memang punya kita. Menemani Anda di sore hari, beragam sajian informasi dan liputan yang menarik. Dari berbagai daerah di Sumatera Selatan, khususnya Kota Palembang. Yang tentunya perlu Anda ketahui, dan semua itu akan kami rangkum dalam 60 menit. Mencerahkan wawasan Anda di sore hari, menghadirkan informasi yang aktual, kredibel, dan inspiratif. Menyajikan berita-berita terbaik pilihan tim redaksi kami. Saatnya untuk membuka mata dan update informasi Anda di sini. Saksikan liputan Metropolis setiap hari pukul 17 waktu Indonesia Barat. hanya di PAL TV. Memang punya kita. Balik lagi di Cek. Dengan diresmikannya Musi Nah, ini dia videonya. Kemarin aku minum pakai Mantan Dwi adalah
cara jalan ke hidup di lingkungan keluarga yang toksik? Toksik. Toksik kau nih. Pagi Pipi, Assalamualaikum. Pagi sayang cintaku, Pi. waalaikumsalam. Ngapain Pipi tuh? Biasa, carong Masih kayu. main baju Main di ya? kolam. Pi bagus dah Pi, baju ini Pi beli kemarin ini pakai. Kita kan ya jalan. Wah cantik nih. Cocok deh Pi kok cak dalam aja tuh makanya. Iya, itu perasaan Bibi baik. Bibi tuh kalau pakai baju segala baju bagus galau gitu. Tapi perasaan dari belakang cak kebesarannya kenapa? Itu perasaan Nah. Bibi. Bibi tuh cantik Serius? pula, iya bagus. Kita ini kan nak pergi kan, nak ketemu kawan Pipi kan, kaget kan? Bener, kita Cocok nemu kan? relasi kita. kayak Tapi jilbabnya sudah cocok juga. Cocok, matching, hitam putih pas. Pakai cat tidak apa-apa ya? Bagus, Bagus ya? nggak apa-apa. Kita kan santai-santai. Ya oke lah kalau cak itu cocok ya. Cocok. Apa kejujuran cantik. Oh serius loh. Mimi papi secara dah. Oh papi. Siap jadi nih. Siap, cocok. Kita langsung pergi hari ini. Kita nemui klien papi, kita langsung jalan-jalan kaget. Oke, Mimi masuk dulu ya. Siap-siap dulu ya. Hei. Ini apa? Biasa kehidupan. Ini roda-roda kehidupan. Di mana Dedek di sini, Be? Kita sini pagi ini. Iya, Dedek beli Bali yang baru. Itu kain baru beli. Berapa? Itu. Murah, tapi kan kalau ada yang makainya jadi cak mahal. Iya. Kalau adek dari samping kiri mak ini cak umur berapa lah? Coba. Yuk. Kiri. Cepat lah cak umur berapa? Tunggu. Pecah usia 19 tahun. Samping kanan. Ini nak dijawab jujur apa bohong? Jujur. Jangan bohong. Nak jujur? 20 tahun. Kalau dari belakang? Dari belakang? Coba sekali lagi. Muter. ya? Muter sekali lagi. Sekali lagi supaya pacar lemak. Nah, lagi. Oh, ini nak jujur apa nak bohong? Jujur adek nak galak dibohongin. Oh, berapa? pecah 17 tahun. Iya. Nah, kalau keseluruhan body adek nih, nah adek muter-muter. Cak umur berapa? Oh, jumlah lah dewek berapa? Orang pergi, orang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai Gede, apa kabar Gede? Bagus. Maria, anak Murni sama Ridwan. Oh, cocok kalau begitu. Gede mau kemana? Nak ke sekolah, Jung. Masih sekolah. Perasaan S1 udah tamat, S2 udah tamat, S3 sudah. S apa lagi? Iya. Bentar dulu Gede. Sendalnya itu terbalik Gede. Tak ada Maria terbalik. Itu terbalik Gede. Tak ada. Terbalik Gede. Tak ada Maria terbalik. Itu terbalik Gede. Tak ada Maria terbalik. Itu terbalik Gede. Tak ada. Terbalik Gede. Tak ada Maria terbalik. Kalau terbalik, Mbak Ika ya nah.
Ay, lama hujan nih. Iya. Yai, pakai motor jauh, pakai motor tadi. Iya, nah. Nak hitung situ kau tu. Iya, kata ilmu Iya, dah hujan. Kau nak tahu tak dulu Iya. Toko Apa, itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai lah terakhir ruko yang Bank Syariah Mandi itu punya mamang aku. Percaya di situ? Iya, percaya tak kau? Kado Yai. Buko galo itu tuh. Lah iya, itu tuh punya abah aku, nah ini punya mamang aku. Ini Mana? ruko-ruko ini punya Haji Dung Cik Dung. Nungci, aduh nih anakku pernah denger. Siapa nih Yai itu? Itu tuh sanak goyat aku. Oh, ya alangkah Ini yang di 16 Yai. belum lagi yang di Barat Permai. Di Iya. Barat Permai itu hampir setengah komplek itu masih punya uak aku. Benar Yai. Kalau saya nampil ini. Pakam. Ini yang ini baru yang seberang ini, belum lagi seberang ulu. Seberang ulu itu seberang ulu mana? Bioskop Odeon. Tojo ulu. Iya, Bioskop iya. Odeon. Nah, Jaka Baging itu. Baru inilah di Bagus Stadion. Tojo ulu setahu aku punya keluarga Ningaya bukan? Itu ini wakcik aku. Oh, bicik Ningaya tuh wakcik kamu. Oh. Jaka Baging itu yang kau tak tahu. Apa? Waktu pembebasan itu. Iya. Lanak hampir setengah Jaka Baging itu tanah boyok hibah kalau dari pemerintah Kota Palembang ini lain kau. Ay, cacam Yai. Alang kebeduit kamu. Soge lama caknya tuh. Kami ini uji abahku. Harta kami ini dah habis 7 tahunan. 7 tahunan dah habis? Dah habis 7 tahunan. Coba agak doken. Coba Apa? aku nak masak tu doken dari Ya, ada masalah. pucuk rambut sampai ujung kaki nih. Biasa be kata ngawas ya. Bukan. Uji kamu gawe apa sekarang nih? Ya biasa gitu nih. Muka CP ngulo. Ngulo mak mana? Ya macam-macam sekarang di ulo. Bukan jualan ulo bukan? Bukan. Mana itu? Kau nak berjual tanah kita ngulo kenya. Orang nak berjualan nak nyari laki nyari bini kita ngulo kenya. Nah, uji kamu kayo 7 tahunan. Ya yang jadi masalahnya memang kayak 7 tahunan. Tapi kami turun ke 8. Jadi terpaksa nyari duit. Bicek, payo kita antisipasi sama memutus ke rantai penyebaran virus corona dengan cara makan makanan bergizi sama seimbang. Rajin olahraga di rumah. Cuci tangan pakai sabun minimal 20 detik. Hindari nian yang namanya kerumunan. Pakai masker. Samo yang pasti mendep di rumah baik. Pesan ini dipersembahkan oleh Pernahkah kamu mendengar jika surat kabar menjadi media penyebaran COVID-19? Apakah benar begitu? Sebenarnya Anda tidak perlu khawatir, karena pertama, bahan surat kabar itu betul. Menurut penelitian ilmiah, virus corona tidak bertahan lama pada permukaan bakteri seperti surat kabar. Yang kedua, menurut ahli virus, surat kabar cukup steril karena semua proses dinyalakan oleh mesin. Yang ketiga, penularan saat menerima sangat kecil karena ada perbedaan kondisi suhu. Yang keempat, tidak ada seseorang yang
COVID-19 karena surat kabar. Jadi, Anda tidak perlu khawatir saat membaca surat kabar. Pastikan berita yang Anda baca akurat, terverifikasi, berpengetahuan luas. Baca koran di Sumatera Express. Masuk. Mari ya. Buka lawang itu nah, ada tamu. Ah, kau ni. Assalamualaikum. Kau. Bang Miko. Yai, assalamualaikum. Sana. Duduk. Iya. Tayu, kita. Kau nak? Kemana? Kau nak saya? Di ini. Sekojo. Ada kejauh je Miko. Gedung apa rumah? Wih, gedung, Cek. Gedung. Gedung. Pesewet ni apa besar? Oh, jangan besar. Masukku baju ni 8 tas. Iya. Mahal baju ni 3 juta. Sana. Kau ambil sana baru tu. Di palak kulkas yang 3 pintu ada celana baru. Dengar dulu, celana baru, palak kulkas 3 pintu, palak home theater itu, sama ada ini apa microwave itu nah, sama palak TV LCD yang 42 inci, baru Miko beli. Banyak harga kamu. Kau celana baru. Yang budi kau tu. Ini Miko. Baru ngecat, Yai. Baru juga lah, renovasi rumah Nabi baca 3 miliar. Oh, ini gaya baru, Oh, situlah cari baik, mari nyari maki-mato. Bujan ini dah. Cari. Ada. Celana baru warna hitam. Baik dah. Cari. Apa Miko kau nyok? Bukan, ini ngapa, Cak? Ini namanya wallpaper Miko. Memang dah baca di rumah kau kayu tu Miko. Batu ini. Ini Miko 3 juta semeter. Dah ajar aku. Iya. Pantang kan. Lah, cer bayar saya itu. Berapa 3 juta aku bayar. Ini langsung cer saya itu. Boleh cer tu. Palak kulkas ada kulkas yang 2 pintu. Yang pacak nyocok ke batu es itu. Ada kan? Nah, sebelahnya itu ada paku. Nah, antara kulkas dengan batu dengan TV yang 40 inci ada paku 2 inci. Atau tergantung celana baru. Celana baru. Ini kuping kau. Oi, ini dengar wong memang celana lama baru ditambah. Allah, koran ini dah, begitunya. Cak sedih-sedihnya perampokan papon ini dah. Nah, di dusun tinggal ini banyak terjadi nyabung ayam, berjudi. Dah, gitu ini. Cak sama cerita dengan abangnya ini. Nah, gula kopi habis, manu nih kemana-mana. Duit ini banyaklah kartu ini dah. Yuk. Nah, ada katik duit. Lah, walah. Wah, abangnya ini ngembek duit ini. Tuhanku, 2015 ini sudah, woi masih nak berjudi ini lah. Mending kepala aku jadi bini, tak tahan lagi aku dah. Susah dah aku hidup ini dengan abangnya ini. Aku rasanya. Salam. Sengah-sengah pagi nih. Bisa dengan ini Pak, kemana? Pagi nih. Ya Allah, Me. Pangling abah pagi hari ini, Me. Jam 7 kurang ini, Me. Masya Allah. Alah ke belakang, kemana? Gak usah nak ngalir omongan, Mbak. Duit aku di dompet kemana? Apa? Duit aku di dompet itu. Mana tahu aku?
Mana tahu sudahlah. Masih berjudi kamu nih. Hehehe, hati-hati kalau ngomong. Berjudi itulah gawe kamu nih. Oh Tuhanku, Tuhanku, Tuhanku. Ini anak ini ya apa waktu dua tunggu lah mana? Dengar dulu. Yang ngomong berjudi itu siapa? Aku. Ada bukti? Sudahlah, ada saksi. Kapan ngilang-ngilang itu kemana? Nongkrong di bawah kampung ujung lorong itu kan? Malam keluar jago malam. Jago malam. Siapa yang dijago? Biar aman kampung ini. Tidak boleh yang namanya nuduh-nuduh ngomong berjudi tidak boleh. Selama ini omongan mek lah aku dengar ke berjudi itu tidak boleh. Ingat, judi itu dilarang oleh agama, dilarang oleh pemerintah. Terbuang kalau aku berjudi. Uji kamu. Sudahlah bang. Balik ini nggak dari dapur itu. Gula kopi tak kata resep kontak. Iya, yang namanya gula kopi, susu, beras, apa-apa. Mending makan yo habis. Sudahlah, masih berjudi. Ngaku lah bang, ngaku lah. Hei, hai. Dengar tetangga udah lama. Sudahlah. Lah, masih tidak percaya nih. Tobat bontot, tobat natuha. Aku tidak lagi berjudi. Tidak lagi berjudi. Tidak percaya aku dengan abahnya nih. Sudahlah, abah tuh berapa kali bersumpah-sumpah. Tidak katik benernya. Oi, omongan mek itu kedengar terus. Aku tidak pernah lagi berjudi. Kapan abah berjudi lagi? Aku minta cerai bang. Minta cerai aku. Iya. Aku ini. Nek, masih tidak percaya? Tidak, aku tidak percaya. Minta cerai aku main dari. Tidak percaya? Tidak, aku tidak percaya. Kalau mek tidak percaya, kita taruhan. Percaya. Kita taruhan, tidak percaya. Nah, barusan ngomong apa? Kita taruhan, be. Nah. Oi, kata aku ini kamu nak diajak bertaruh masih berjudi kan? Udah, hidung-hidung. Kamu nih sini, buat itu, sini. Sini. Masuk berjudi namanya. Ngajak bini kita taruhan ini. Dianggut dan kamu tiga bangku ini. Nah, mana cukup dah nggak sempat. Nah, kalau masih ibu, aku masih marah. Saru jadi preman, yoi, dah. Asam, nggak boleh jeruk taruh sini. Minum cak biasa, jangan lama-lama. Sudah belum? Lama, nengok ini lagi lama. Iya. Oi, udah anak buahnya lagi, setor nanti sarunya. Mat! Yo, siap. Mat! Siap, bos. Mat! Hei, Mat! Yo, siap. Siap, bos. Berapa? Dikit, bos. Taruhan kita hari ini. Berapa? Berapa deh? 12, bos. Berapa? 12, bos. 12. Gigi kau, Dra. Kau cari duit lagi, ya? Ya, siap, bos, siap. Kalau kau masih lama nak bergabung dengan aku. Iya, siap. Ngerti tak kau? Ngerti, bos, ngerti. Siap. Aku ini preman, tau tak kau? Udah. Siap, bos, siap. Cari lagi, cari. Cepat. Kau cuma 17.000, 20.000, apa artinya? Ya, siap, bos. Geradak kalau. Kau tak tahu aku ini preman. Siap, bos, siap. Cepat. Siap, bos. Nah, ini kau lagi. Siap kau. Alang ke Panasari, mana pula daus nago ini. Anak gua kurang ajar ini, tidak muncul ini. Daus nago ini kemana budak itu? Nah ini dia daus nago. Bos. Hai kau ini ya, bos, dalam cari. Dua bos. Apa, bos. Bukannya nak ini kau tu nak ngejek. Bos, bukan ngejek, bos. Kalau kakek campak, bos. Mari, bos. Kakek bos campak kan aku susah, bos. Ya, bos. Bos. Oh, ya Allah, apa kabar? Mana baik kau dalam ya, tidak bos, ini lah bos biasa, bos. Ya, minum, bos, minum. Ya, Allah, kurang ajar kau. Bos. Minum. Minum tambahan, tua. Biasa, baik. Biar. Biasa minuman bos, apa? Oh, iya. Cepet.
Cepat dikit, bos ini nih. Iya. Bos, bos. Ini bos. Iya, iya. Makan bos, makan bos. Iya, iya, iya. Oh, Daud. Oh iya bos, iya bos, iya bos. Kau ini kemana? Selama ini ku cari. Biasa bos, nyari setoran untuk bos dulu lah bos. Kau tahu tak cerita aku selama? Kenapa bos? Aku ini pernah dikeroyok uang di sana. Jadi bos keroyok uang? Yang mana bos? Sekali digoconyo aku diam ke. Jadi bos diam ke pertama? Yo. 2 kali digoconyo aku diam ke. Bos diam juga yang kedua? Iya. Hah? 3 kali goconyo terduduk aku. Pas yang ketiga bos digocok terduduk. Ayah aku baik bos, selesaikannya bos. Iya. Laju apa? Tapi malamnya, Iya. ku datangi jam 2 malam. Jam 2 malam bos datangi? Nah, terus bos, terus. Dia belum tahu dengan bos kau ini. Amhar Black. Ku pegang, ku sepi ke jam 2 malam. Dia. Jadi bos sepi ke? Terus bos? Tidak langsung aku minta maaf. Hah? Minta maaf. Bos minta maaf? Aku tak galak ribut. Aku mah itu bos. Oh, bos, mak mano mak itu. Minta maaf? Iya, aku ingat anak bini. Dari Palembang, Ferliansa, Basoni Yahya melaporkan. Kita kembali studio. Ferli ya? Halo Ferli, apa kabar? Alhamdulillah baik. Mawar gimana? Saya juga baik. Wah, luar biasa sekarang udah jadi presenter Val TV ya? Iya, sekarang di Val TV. Sayang banget aku nggak bisa nonton kamu, soalnya aku udah pindah keluar kota. Walaupun di luar kota, masih tetap bisa nonton Val TV. Oh iya? Gimana caranya? Gini caranya. Pertama, kita install aplikasi GPM Stream melalui Google Play Store. Lalu buka Play Store, cari GPM Stream. Setelah itu, install GPM Stream dan buka aplikasi GPM Stream yang sudah terinstall. Selain itu juga, dapat lihat siaran televisi Jawa Post Group yang lainnya. Mudah kan? Ayo download aplikasinya sekarang juga. Dan itulah tadi pemirsa penampilan dari Jaka, tentunya membuka perjumpaan kita di pagi hari ini, tentunya di Halo Palembang yang masih live dari Penhead Cafe and Resto, tepatnya ada di Simpang Kedaung. Tahu kalau
di sini. Seperti biasa pemirsa, tentunya hari ini kita bakal balik lagi untuk nunjuk ke informasi seputar Kota Palembang dan juga Sumatera Selatan. Seperti biasa hari ini dengan aku Mang Cek Fikri. Dan juga aku Bice Oki. Dan harapan juga tadi sesuai lagunya lebih indah. Jadi kita harapannya ngebuka Senin hari ini dengan suasananya lebih indah juga Mang Cek Fikri. Benar nih ya. Dan pecah biasa pemirsa, sebelum kami masuk ke audio berita yang sudah ada dihimpun oleh tim Halo Palembang, kita bakal masuk ke dulu ini kira-kira apa dia berita yang ada di koran Sumatera Express pagi hari ini. Dari halaman utama dan terpercaya tentunya pemirsa, ini ada kabar tentang petani teriak harga gabah jeblok. Ini tentunya pemirsa, ini rencana pemerintah pusat yang bakal ngimpor beras dan sapi ini telah berimbas ke Sumatera Selatan. Tentunya Sumatera Selatan pemirsa sebagai lumbung pangan nasional ini walaupun tidak ngerasa kekurangan stok, tapi karena kebijakan ini dewek harga jual di pasaran ini menjadi pengaruh. Beritanya ada di sini pemirsa, dan juga ada kabar juga ini dari daging impor, ini harganya cuma 80.000, di mana ini 3 minggu lagi masuki bulan suci Ramadan, berbagai bahan pokok dari sejumlah pasar tradisional ini mulai mengalami peningkatan harga. Mungkin sebelumnya kemarin pemirsa sempat melidari harga yang di bawah itu, tapi mak ini hari lah begoyor naik kalau jadi pemirsa jangan sampai nak bulan puasa ini baru nak berenggut, baru nak bergerak dari sekarang lemaklah stok ya, kira-kira apa dia bahan yang diperlukan selama 2 atau 3 minggu ke depan. Nah itu. Tadi kolom utama dan terpercaya Mang Cek Fikri ya. Nah kali ini kita ada dari kolom Metropolis. Nah di papan pojok ini sudah ada headline perlu bebaskan 80 ruko. Jadi yang Cak kita tahu kalau misalnya kita seringnya lewat simpang Caritas, kemarin sempat rame-rame juga, Caknya lah ngecek Cak itu ya kontraktornya, ternyata ini bakal ada underpass Caritas sepanjang 300 meter. Dan rencananya ini bakal dimulai tahun 2022 dengan panjang proyek 300 meter. Lokasinya ini bakal di depan Hotel Anugrah sampai dengan Pasar Cinde. Jadi ini bakal melewati 2 kelurahan, Sei Pangeran dan juga 20 Ilir. Nah untuk bikin underpass Caritas ini perlu lahan yang bakal terdampak itu 1.436 meter persegi dengan ruko 80 unit, dan rencana pembangunan bakal 2022 dan target operasional itu di tahun 2023. Nah ini bisa pemirsa baca selengkapnya di kolom Metropolis di Sumatera Express, dan jangan lupa juga di vaksinasi untuk COVID-19. Mantap. Jadi itulah tadi pemirsa beberapa berita yang pacak kami baca ke. Buat pemirsa yang pengen tahu lebih lengkap dan lebih jelas, langsung baik beli koran Sumatera Express edisi pagi hari ini Senin tanggal 22 Maret tahun 2021. Jadi mak ini hari Oki di masa pandemi Covid ini pecaknya wong Palembang dan juga Sumatera Selatan ini banyak yang sudah mulai suntuk juga Entah nak nongkrong di mana, kami rekomendasi ke untuk nongkrong di Penhead Cafe and Resto ini, tentunya tempat dengan suasana yang luar biasa. Tapi untuk pemirsa juga yang pengen nyuboi petualangan baru, ini di Palembang pemirsa ada tempat yang baru yaitu namanya Lazarus Table, di mana di sini pemirsa di daerah Jakabaring Sport City nyedia ke buat pemirsa yang pengen nyoba berkuda. Nah, mikir kan mungkin kira-kira apa? Kelas. Di manalah di Palembang ini pacak main kudo dan juga dibuka untuk umum. Nah ada tempat ini pemirsa di daerah Jakabaring Sport City, namanya ini ialah Lazarus Table. Kira-kira cak mana nih tempat baru ini pemirsa, kita jingok beritanya sama-sama. Pemirsa Pal TV, hari ini Mirna bakal ngajak pemirsa Pal TV, Mang Cek Bice yang ada di rumah ini untuk main kuda. Nah sekarang ini Mirna sudah pakai topi cowboynya. Nah sekarang ini Mirna sudah berada di kawasan Jakabaring Sport City Palembang. Ini tepatnya ada di Lazarus Table. Nah pecak manonian ini suasananya. Nah, dan Mirna juga bakal nyobain nih cara naik kuda ini pecak mano. Dan kita bakal tanya-tanya nih sama pengunjung dan pengelola dari Lazarus Table. Untuk itu pelak Mirna terus. Nah, pemirsa Pal TV, tadi Mirna sudah nyoba naik kuda. Ini rasanya tuh lumayan tegang sih karena mungkin pertama kali ya Mirna naik kuda hari ini. Tapi tadi kalau tidak salah namanya tadi Putri nih kudanya gitu, kudanya baik, penurut juga. Dan Mang Cek Bice wajib coba nih langsung datang baik ke Lazarus Table. Nah, untuk sebelum itu kita bakal wawancara dulu dari pengelola Lazarus Table. Nah, di belakangnya ini ada dari pengelola Lazarus Table. Mungkin kita wawancara dulu. Halo, selamat siang, Bang. Ya. Ini boleh kenalan dulu nih ya. Boleh. Namanya siapa nih? Chandra.
Chandra. Iya. Tuh Bang, boleh gabung dong Bang? Boleh ya. siap. Namanya siapa Bang? Arif. Arif. Bang, ini kita bakal wawancara dulu, ngobrol-ngobrol singkat sama Mang Cik Bice, pemirsa PAL TV yang ada di rumah ini tentang Lazara Stable ya. Boleh dikasih tahu dulu sih Lazara Stable tuh apa sebenarnya? Ya, Lazara Stable itu nama kandang. Nah, terus nama sekolah juga untuk sekolah berkuda. Oh. Ya, sekolah berkuda. Dan kita juga selain sekolah berkuda, kita ada wisata berkuda. Wisata berkuda, jadi agar untuk khusus orang Palembang atau umumnya Sumatera Selatan bisa mencoba kuda. Di mana Palembang masih jarang tentang kuda. Seperti itu. Kalau untuk Lazara Stable-nya Dewek lah sudah di Jakabaring ini sudah berapa lama nih? Boleh Bang? Lazara Stable ini masuk ke 2 bulan. 2 bulan. Lazara Stable ini memang di bawah naungan Pordasi Sumatera Selatan, di mana Pordasi Sumatera Selatan itu diketuai oleh Gubernur kita Sumatera Selatan Pak Haji Herman Deru, menginstruksikan bahwa Pordasi harus melakukan mengkampanyekan olahraga berkuda. Makanya itu kita bekerja sama dengan Jakabaring Sport City, terus dengan pengelolaan oleh Lazara Stable untuk memperkenalkan olahraga berkuda umumnya di Sumatera Selatan, khususnya di masyarakat Palembang. Benar. Gitu. Siap. Pengelolanya. Ya, kalau untuk kuda wisata khusus itu kita ada kuda poni dan kuda besar. Kuda poni itu harganya 25.000 untuk 2 putaran di area venue kita. Terus kalau untuk kuda besar 75.000 itu 3 putaran di area venue. Itu kira-kira berapa menit? Itu kurang lebih 3-10 menit lah. Oke. Nah itu tadi kan mungkin ada informasi juga buka sekolahnya juga nih, sekolah berkuda. Kalau untuk tarif sekolah berkudanya berapa? Untuk tarif sekolah berkuda itu kalau untuk pelajar itu 1.250.000 untuk 8 kali pertemuan. Ya, untuk 1 kali pertemuannya intervalnya itu 45 menit sampai 1 jam. Kalau untuk umum harganya 1.650.000. Waktunya sama 8 kali pertemuan. Boleh disampaikan sama Mang Cik Bice, pemirsa PAL TV, harapannya ke depan ini untuk Lazara Stable Dewek Pecak mana? Boleh Bang? Baik, harapannya ke depan tentunya untuk masyarakat Sumatera Selatan, khususnya untuk Palembang, kami berharap dari Pordasi Sumatera Selatan olahraga berkuda ini terus bergulir dan masyarakat di kalangan, terutama kalangan milenial. Makanya kita adakan di sini kafe agar terkenal di kalangan milenial dan diviralkan dan menjadi gaya hidup olahraga ini. Nah, pemirsa PAL TV, tadi Mera sudah wawancara dari pengelola Lazara Stable. Nah, sekarang kita bakal ajak wawancara nih. Kita ngobrol dulu sama pengunjung dari Lazara Stable. Nah, di situ lagi ada pengunjungnya nih. Kita bakal tanya-tanya dulu. Halo, selamat pagi Mas. Halo. Selamat pagi. Boleh kenalan dulu nih sama pemirsa PAL TV. Boleh kesini dulu nih ya. Boleh ya. Oke, Mas. Ini namanya siapa nih? Arya. Arya. Bang di sini sama siapa be kesini? Ya sama anak-anak lah. Sama anak-anak. Oke, yang main kudanya ini abangnya atau anak-anaknya nih? Anak sih anak. 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 Oh gitu. Kalau anaknya Dewek di sini nih belajar berkuda memang sekolah atau memang cuma sekedar ngunjung Mbak di sini? Kalau hari ini baru trial, karena kita ini ya kalau maksoin anaknya langsung sekolah takutnya dia tidak nyaman. Ya kita juga jadi terkesan maksain anak ya. Itu. Kalau di sini Dewek, kalau kesininya sudah sering? Baru sekali ini. Karena relatif ini ya di fasilitas stable ini kan jarang kan di Palembang ya. Baru ada itu yang di kilometer 17 kalau nggak salah. Nah kemudian di sini karena lumayan terjangkau dari rumah ya ajak anak-anak kesini lah. Nah makanya di stable kayaknya lihat ini beneran di latihan kayaknya nyaman-nyaman. Kalau anaknya nyaman ya mungkin bisa di sekolahin lah ke sini. Yang penting itu dulu kan, anaknya nyaman dulu. Luar biasa nyingoknya Cik Mirna Belanda. Main kudo-kudoan.
Tentunya pemirsa itu tadi sudah kita jingok sama-sama bahwa di Palembang sudah ada tempat mungkin dulu di Punti Kayu sempat ada tapi yo belum dibuka secara umum dan bahkan ada arenanya terkhusus kayak itu. Tapi di sini sudah ada yang namanya tadi itu Lazara Stable di daerah Jakabaring Sport City. Jadi buat pemirsa yang pengen nyoboy, pacak langsung datang ke sana. Balik saran ini kita main kuda-kudaan apa? Hari lain jadi. Oh, hari lain jadi. Iya, banyak nak dikeruani dulu hari ini. Dikeruani ya. Oke, tinggal ke berita soal kuda-kudaan tadi ya. Ini kita ada berita selanjutnya. Jadi kalau misalnya kita tahu di masa pandemi ini buat uang jadi punya hobi baru. Nah, kalau misalnya kita lebih banyak kenal banyak uang yang melihara iwak cupang. Nah, ini ternyata ada juga budidaya iwak maskoki yang lainnya ini banyak dilakukan oleh masyarakat. Ini dia berita selengkapnya. Selain iwak cupang yang jadi tren di masa pandemi COVID-19 ini hari, ada juga budidaya iwak maskoki yang ini hari banyak dilakukan masyarakat. Memelihara iwak golpis atau maskoki jadi salah sikok kegiatan yang banyak dilakukan warga Palembang di tengah pandemi COVID-19. Tingginya minat warga memelihara iwak maskoki ini ngebuat meningkatnya permintaan sejak maraknya COVID-19 liwat. Hal inilah dijadikan peluang Rahayu Rizky untuk menghasilkan duit dari hobinya dengan membudidaya ke iwak maskoki. Untuk pacak memelihara iwak maskoki, ngebutuhkan kesabaran sama ketelatenan. Filterisasi banyu juga harus diperhatikan. Sama pemberian makan secukupnya, supaya tidak terjadi overfeeding, setidaknya 2 jam sekali. Ikannya tambah banyak nih. Ya terpaksalah kita yang mana ada yang mau, yang minat kita jual. Bukan masuk untuk memperdagangkan, tapi dilihat dari hobi kok bisa jadi rezeki ya lama-lama. Terus sampai sekarang dari tahun 2009 itu kita lanjutin terus. Untuk peminatnya di Palembang sendiri ada? Untuk peminat lumayan ya, ternyata memang pecinta koki ini banyak. Itu semua kalangan? Semua kalangan, dari yang muda sampai yang tua itu semua hobi koki. Tak luput perempuan juga? Iya, banyak juga ibu-ibu, nenek-nenek yang datang untuk belanja ke kita. Terus juga kenapa orang Maskoki jenis oranda sama rancu paling banyak peminatnya dengan rego yang bervariasi mulai dari rego Rp50.000 sampai Rp7 juta. Iwak yang ngebuat betah kalau diselik di jero akuarium tersebut tidak cuma dari lokal, beberapa di antaranya merupakan iwak maskoki impor. Abidin. Wah, senang nih jingoknya ya. Jadi tadi ikannya juga warna-warni, lu mak ngejek makan ngejek itu Mang Cik Fikri ya. Bener, apalagi iwaknya tadi gemuk-gemuk Gemuk-gemuk, ngasil ke duit pula ini ngejual. Nak tak ngapa dia gemuk? Ngapa? Kembung di banyu terus. Oh iya sudah. Banyak kelelep. Iya. Bener? Ya, bener ya? Bener. Nyampe ya? Nyampe ya. Tapi tentunya pemirsa bukan cuma hobi untuk melihara iwak baik, tapi tentunya sekarang ini juga masih banyak nian hobi-hobi yang lumayan langka di masa ini hari, termasuk ini pemirsa, ini ada sebagian besar dari nyai-nyai yang berada di Jalan Kiai Haji Azhari daerah 14 Hulu yang ini tentunya masih hobi membuat kue-kue lamo yang ini hari pemirsa di Palembang ini masih langka nian, pecah kue gonjing, ada jando braes, bluder, sama juga klepon. Mungkin pemirsa ada yang sudah tidak nemu kenyo lagi, tapi di daerah ini ada. Nah, buat kita sekarang ini yang penasaran dengan cak mano proses pembuatan dari kue-kue lamo ini, kita jingok dulu beritanya yang siko ini. Halo pemirsa Pal TV, hari ini Mirna rencananya pengen ngajak Mang Cik Bice untuk bernostalgia dengan makanan-makanan bingen khas Palembang. Nah sekarang Mirna ada di Rumah Pelestari Makanan Bingen yang ada di kawasan 13 Ulu. Nah kakek Mirna juga bakalan nyoba nih cara pembuatan makanan-makanan bingen dan apa baik sih makanan-makanannya tuh, dan pastinya bakal nyoba itu rasanya pecah mana. Nah untuk itu pelok Mirna terus. Mirna sudah tepat berada di Rumah Pelestari Makanan Bingen. Kita langsung masuk Bay ya. Assalamualaikum. Boleh masuk ya? Oke. Sekarang Mirna tepat berada di Rumah Pelestari Makanan Bingen yang ada di Kota Palembang, ini di kawasan 13 Ulu. Nah sekarang juga tadi Mirna sempat belajar cara membuat makanan-makanan bingen khas Kota Palembang. Nah sekarang kita bakal wawancarai ini pelestari makanan bingen yang ada di Kota Palembang. Halo, selamat siang Nyai, boleh kenalan ini namanya siapa?
Mariam. Nyai Mariam. Oke, ini sekarang nih, Cek, namanya siapa, Cek? Nunu. Cek Nunu, ya. Oke, kita bakal wawancara dulu ini, kita bakal ngobrol-ngobrol sebentar ini ya, Nyai sama Cek juga sama pemirsa PAL TV yang ada di rumah ini tentang pembuatan makanan bingen ini sekarang nih ya. Kita Mira mungkin bertanya dulu sama Nyai Mariam nih, Nyai. Sudah berapa lama sih Nyai berjualan? Tahun 70. Tahun 70 sudah mulai berjualan ya. Berarti lah sudah cukup lama nih ya Nyai ya. Itu Nyai Dewi yang berjualan atau sekarang sudah diteruskan oleh siapa? Diteruskan oleh anak. Oh, ini berarti Cek Nunu. Ini berarti anaknya Nyai ya. Oke nih. Cek, kita sekarang nih lagi buat apa ini, Cek? Gonjeng. Gonjeng. Nah, Iya. gonjeng itu bahan-bahannya apa sih, Cek? Tepung beras, telur, kelapa. Iya, dengan garam. Oke, itu cara masaknya itu digoreng kah, dipanggang atau cak mana? Dipanggang. Ada loyangnya kan? Berarti ada cetakannya ya? Iya. Oh, yang di depan ini mungkin ya hasilnya. Iya, ya? ini hasilnya yang sudah jadi. Ini makannya pakai sambal. Oh, pakai sambal. Iya. Pakai sambal. Ini ya? sambalnya. Oke, itu tadi kalau boleh dijelasin sama Mang Cek Bice ini cara proses pembuatannya dari awal ke cak mana, Cek? Tepung beras dikudek, udah dikudek, yuk kita masukin telur, masukin tambah banyu, udah tuh kita kasih kelapa, kelapa parut sama garam sampai 10 menit. Kalau untuk makanan dingin di sini ada apa baik sih, Cek? Ada bluder, jando brais, ada klepon. Yang bentuknya bluder tuh yang cak mana? Kalau bluder bentuknya yang ini. Oh, yang ini ya. Iya. Ini dari tepung terigu. Tepung terigu, gendum. Gendum, berarti ya. iya. Kalau kita nih gendum ngomongnya. Gendum. Ini Iya. juga dipanggang. Iya, dipanggang juga. Sama ada apa lagi, Cek? Ada ini jando brais. Kalau jando brais itu dari apa sih bahannya? Tepung ketan. Tepung ketan. Sama kelapa. Sama kelapa. Oke. Berarti memang cukup banyak ini, Cek ya? Iya. Kalau untuk penjualannya Dewe ini di mana sekarang? Di depan rumah tuh lah. Iya, tapi bukanya ya sore jam 3. Sore jam 3. Heeh. Nah, kalau sekarang kan memang menurut zamannya sekarang kan sudah modern nih ya. Pasti ada banyak makanan-makanan yang kekinian sekarang. Nah, pecah mana sih penjualan dari makanan bingen ini di zaman era globalisasi Cak ini? Ya alhamdulillah, kalau di sini kalau makanan-makanan Cak ini lagi dicari. Masih dicari. Kalau tadi kita jingok proses pembuatan gonjeng, bludel, sama jando berais. Nah, sekarang kita bakal jingok ini cara pembuatan klepon dengan Nyai Maimun ya. Halo Nyai, selamat siang. Nah, Nyai boleh dijelaskan ini sama Bang Cek Bice ini bahannya apa baik sama cara pembuatan dari klepon itu Cak? Ubi, udah tuh pakai daun pandan. Itu diancuri dulu Diaduk ya, yo, diaduk sampai merata ya. udah Kalau tuh. itu untuk isiannya apa? Ngeraskennya pakai ini sagu. Pakai sagu untuk ngeraskannya ya, Iya. biar tidak lengket juga di Iya. tangan kali ya. Udah tuh pakai isinya ini gula tadi. Kalau untuk proses pembuatannya Dewe itu direbus. Iya direbus. Direbus itu direbusnya kira-kira berapa lama? Tidak lama lah. Udah tuh berapa? Boleh mungkin 5 menit. Cak itu lah ya. Kalau dia lah sudah ngapung ya Nyai. Udah ngapung baru diangkat. Kalau untuk proses terakhirnya itu dilumuri Sama pakai kelapa. Oke, berarti kita makan. Kalau untuk jualnya Dewe harganya berapa Nyai? 3 ekor 1.000. 3.000 ya. Berarti 3 ekor 1.000 bukan 3.200 ya. 3.000 tapi. Nah, kalau melihat 100-nya 35. Cek Bicek Mirna tadi sudah nyuboi ini makanan salah sikotnya ini klepon memang rasanya luar biasa nian. Makanan bingen khas kota Palembang ini wajib Mang Cek Bicek cuboi. Nah, ini sangat luar biasa nian ini. Dua ekor nyai yang ada di sebelah Mirna ini memang sangat luar biasa nian. Ini mempertahankan ada istiadat kota Palembang terutama ini untuk makanan bingen kota Palembang. Nah, inilah yang memang harusnya kita patut pertahankan ini supaya memang adat istiadat kita ini jangan sampai hilang di lekang waktu. Vera Sugiarti Putri, Irawan, PAL TV. Nah, itulah tadi pemirsa sudah kita jingok bahwa pembuatan klepon yang sudah dicicipi juga luar biasa si Mirna tadi balik main kudo-kudoan langsung makan kue pula alangkah banyak dia lengkap digasaknya galo. Dan itulah tadi mungkin buat pemirsa yang pengen tahu pacak langsung datang ke rumah nyai-nyai kita yang luar biasa tadi di daerah Kiai Haji Ashari 14 Ulu, entah pengen belajar entah pengen beli lengkap ada galo di situ.
itu, atau bahkan mungkin buat pemirsa ada yang pengen berinovasi untuk membuat makanan untuk buka puasa kage karena puasa ladak lama lagi, jadi silakan diaturi karena inilah makanan-makanan bingen yang tentunya harus tetap kita lestari ke. Pemirsa Wal TV dimanapun Anda berada, habis ini kita masih punya banyak dan berita, termasuk ini ada kabar bahagia tentang Sumatera Selatan yang tidak katik lagi zona merah. Habis ini kita bakal ngobrol dengan dua narasumber yang luar biasa. Jadi pemirsa yang nak ambek makan beklah dulu, yang nak ambek minum beklah dulu, tapi jangan berenggut, tetap dengan kami di Halo Palembang. Kau tahu diriku di sini menanti dirimu, meski ku tunggu hingga ujung dan berharap rasa ini kan abadi untuk selamanya. Dan izinkan Yai kan? Iya. Kau ini jalan-jalan nih tidak pakai masker nih. Corona. Wih, jangan kena masker, yang dalam itu pakai masker. Oh, udah makan? Iya. Pakai masker dulu. Wah. Ajak aku makan Belum makan? Belum makan. Baik kita makan bareng. Bayari ya. Pendek bacanya. Let's Let's go. Puji Makan kau, Yai. Puji kau orang kaya mati. Cuma TV ini baik. Nak lawa yang lain? Iyalah. Pendek bacanya Yai. Wah. Besarnya di rumah kau tinggal pendek betul Ya puluh orang kaya. Makan dulu, makan dulu, makan dulu. Gratis. Tak pandai Yai? Lemak dan nasinya? Aman kau tahu Yai, inilah beras dari beras raja. Nah, beras raja itu Yai adalah beras pilihan. Ya. Diolah dengan cara higienis dan juga modern. Terus? Sehingga menghasilkan padi yang berkualitas. Menghasilkan nasi itu yang putih, pulen, tak mudah basi. Si kok lagi halal. Yai, kau makanlah kenyang-kenyang. Aku nak ke depan dengan denget baik. Habis juga galau. Aman. Jangan tak kenyang Yai. Ke depan dulu denget . Apa dia ini? Bilnya Yai. Bukan dibayar? Belum Yai. Wah, laku bagus permainan ini. Biji kalau aku mudi ke dia. Punya dia mudi ke aku deh. Sampai nama ayo Ingin menggelar event meriah, event di ruang terbuka atau outdoor bisa menjadi salah satu pilihan yang sangat tepat dalam mewujudkan rasa kebahagiaan Anda dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan di masa pandemi. Jangan tunda kebahagiaan Anda. Di Jakabaring Sport City Venue, Anda bisa mewujudkan acara atau event spesial dalam berbagai tema seperti Jimbaran Palembang, Beach Party, Garden Party, Grand Ballroom, Kabin Party siap memeriahkan event Anda. Dengan vendor-vendor senior yang profesional akan semakin melengkapi perfection event Anda. Hubungi kami, Shirley Event Planner, dan kita akan konsultasikan venue yang tepat untuk event Anda. Dengan harga paket mulai Rp95 juta, Anda sudah bisa menggelar acara. Mulai dari MC, baju pengantin, pelaminan, pengisi acara, catering, dan free 3 kamar untuk menginap semua kita yang siapkan. Jangan ragu, hubungi di 0821 7556 2727 atau di 0813 6959 9322. Percaya diri, mampu, fleksibel, dan menarik dalam setiap kesempatan, memiliki kemampuan berbicara di depan umum, jadilah salah satu ikon PAL TV. Kesempatan terbuka menjadi presenter dan MC terkenal. Yes, inilah saatnya.
event yang ditunggu-tunggu oleh kaula muda Sumatera Selatan. Daftarkan diri kamu sekarang. Ikuti audisi presenter PAL TV 2021. Disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Sumatera Selatan, Lesti Nuraini. Saat ini, 17 kabupaten kota Sumsel tidak ada lagi zona merah. Dari 17 kabupaten kota yang ada, 5 daerah termasuk zona orange, lalu 12 kabupaten kota lainnya masuk zona kuning. Untuk tingkat kesembuhan COVID-19 di Sumsel sendiri telah mencapai 90%, sedangkan untuk angka kematian 4%. Sekarang ini tidak ada zona merah, tapi kita tidak bisa mengukur seperti itu. Protokol kesehatan ini harus tetap dijalankan karena pandemi ini masih berlangsung ya. Dari 12 kabupaten kota, 5 yang orange, sedang ya, yang lain itu kuning, resiko rendah. Untuk tingkat kesembuhan kita sudah mencapai 90%, lebih sedikit. Nah, angka kematian itu 4% lebih ya. Itu bukan karena tinggi angkanya, tapi karena jumlah tesnya yang memang sedikit. Meski saat ini 17 kabupaten kota di Sumsel tidak ada lagi yang masuk zona merah COVID-19, namun masyarakat tidak boleh mengendurkan penerapan protokol kesehatan, dikarenakan hingga kini pandemi masih terus berlangsung. Firman Hidayat, PAL TV. Ya, jadi ini juga merupakan kabar gembira nih untuk masyarakat Sumatera Selatan, Mas Fikri ya, karena ternyata kita tuh udah zona merah lagi nih, Palembang dan juga di sekitar kabupatennya juga. Jadi tapi ini juga jangan jadi alasan juga untuk kita ngendor ke protokol kesehatan, Mas Fikri ya. Kita juga harus perlu pakai masker terus mencuci tangan juga dan menjaga jarak. Benar. Dan langsung baik pemirsa, kita bakal lanjut ini. Jadi buat pemirsa yang sudah nyingok tadi sekilas informasinya, sekarang kita bakal langsung menyapa narasumber kita yang luar biasa. Di sini ada Bapak Ferry Yanuar, ini selaku Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan. Selamat pagi Bapak. Jadi kalau selama ini pecahnya Pak, kita nemen via Zoom ya, beberapa episode kemarin juga di Halo Palembang. Hari ini kita ketemu secara langsung Pak di tempat ini, tentunya di Penher Cafe and Resto. Tentunya banyak nian yang sudah kita pengen tanya ke dengan Bapak. Tapi sebelum kita lanjut ini Pak, yang paling pertama yang pengen kami tahu ini Pak, cak mana ini Pak perkembangan COVID-19 di Sumatera Selatan sampai untuk hari ini Pak? Bahwa hampir sebulan ini tidak ada lagi zona merah untuk kabupaten kota di Sumatera Selatan. Kalau secara kasus, setiap hari memang masih ada kasus konfirmasi baru yang kita temukan, yang kita rilis. Tapi kalau kita bandingkan dengan awal-awal ataupun pertengahan tahun kemarin, jumlah kasus ini alhamdulillah juga menunjukkan tren yang menurun. Jadi kalau sekarang rata-rata kasus mingguan itu sekitar 30 sampai 40 kasus per harinya. Masih ini tetap sekali lagi seperti disampaikan tadi bahwa kepatuhan kita terhadap protokol kesehatan, khususnya 3M ini masih sangat penting sampai kita benar-benar bisa yakin keluar dari masa pandemi COVID-19 ini. Kalau sejauh ini Pak, apa sih sebenarnya penanganan yang sudah dilakukan oleh Dinkes Provinsi Sumatera Selatan? Ya, mungkin strategi utamanya tetap terkait dengan 3T, 3M, dan dalam 1 bulan terakhir kita masuk untuk pelaksanaan vaksinasi COVID. Ya, di sisi 3T ini makanya tracing dan treatment. Di sisi tracing kita sudah latih seluruh puskesmas untuk bisa melaksanakan penyelidikan epidemiologi namanya. Untuk setiap kasus konfirmasi itu harus dilakukan PE, kita singkat dengan penyelidikan epidemiologi tadi. Kemudian juga di sisi testing, alhamdulillah sekarang sudah cukup banyak ya tambahan-tambahan laboratorium yang bisa melaksanakan pemeriksaan PCR di Sumatera Selatan. Jadi kapasitas pemeriksaan kita juga terus meningkat. Di sisi treatment kita punya 5 rumah sakit rujukan dan 43 rumah sakit second line atau rujukan juga yang ditetapkan melalui SK Gubernur di Sumatera Selatan. Ini upaya kita. Tentu tidak lepas, yang sangat penting itu sekarang adalah 3M. Ya, menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan. Ini bagian yang sangat penting sebagai upaya kita untuk mencegah penularan COVID-19 di masyarakat.
Tentu upaya yang paling penting kita tekankan adalah upaya pada level pencegahan, bukan pada pengobatan sebenarnya ya. Jadi pencegahan ini menjadi sangat penting. Tapi Pak, sejauh ini selama proses penanganan ini dewe, ada banyak kesulitan enggak Pak yang dialami sama Dinas Kesehatan dewe? Ya, kalau tahap awal banyak kendala yang kita temukan karena semuanya baru, COVID-19 ini juga baru, pandemi ini juga hal yang baru buat kita bahkan di seluruh dunia. Karena terakhir kan 100 tahun yang lalu terjadi pandemi. Dan alhamdulillah semakin kesini kendala kita semakin berkurang. Cuma mungkin sekali lagi salah satu kendala yang kita hadapi sekarang adalah meyakinkan kasus-kasus yang melaksanakan isolasi mandiri untuk benar-benar melaksanakan isolasi dengan sebaik-baiknya, tidak kontak dengan orang lain. Kemudian juga bagi yang masuk dalam kategori kontak erat, itu juga benar-benar bisa melaksanakan karantina dengan sebaik-baiknya. Nah, ini kendala kita untuk meyakinkan mereka itu melaksanakan karantina dan isolasi dengan sebaik-baiknya. Inilah kita fungsikan sekarang seluruh fasilitas pelayanan kesehatan, khususnya puskesmas, untuk melakukan pemantauan kasus yang karantina maupun isolasi mandiri ini. Oke. Kalau untuk isolasi mandiri itu Pak, berarti apakah memang setiap harinya harus rutin laporan ini Pak untuk ODP-nya atau seperti apa Pak? Ya, itu dipantau oleh puskesmas, terutama melakukan pemantauan. Dan pemantauan itu bisa kita lakukan dengan datang langsung ke rumah atau bisa juga melalui sekarang pemanfaatan teknologi ya, misalnya video call, itu bisa dilakukan. Oh, jadi banyak sudah makin canggih ya, Iya. Jadi dan juga Pak, ini walaupun sekarang ini kan sudah kita jingok tadi berita bahwa Sumatera Selatan juga tidak katik lagi zona merah, tapi ini apa jadi alasan juga untuk Dinas Kesehatan untuk ngendur ke tempo yang sudah dilakukan selama ini? Cak Mano juga ini tentang apakah masih aktif dalam melakukan himbauan ini Pak ke masyarakat dewe? Ya, tentu ini tidak membuat kita kendor ya. Justru ini momentum buat kita untuk benar-benar meyakinkan bahwa seluruh sektor, seluruh pihak yang terlibat, baik itu pemerintah maupun masyarakat, khususnya untuk benar-benar bisa saling bersinergi, ya, bekerja sama dalam upaya pencegahan COVID ini semakin baik lagi. Ya, kita manfaatkan sekarang kita tidak zona merah, kita yakinkan lagi bahwa 3M kita jalan dengan sebaik-baiknya. Dan tetap harus ada pembatasan-pembatasan yang dilakukan untuk mencegah penularan-penularan atau munculnya klaster baru COVID-19. Oke, kalau untuk sejauh ini Cak itu Pak kalau misalnya kita buat ke persentase Cak itu kan sekarang masih ada vaksinasi kedua ya Pak Ya, sekarang Cak benar. mana nih perkembangannya? Jadi untuk vaksinasi kita saat ini masuk pelaksanaan tahap kedua yang sasarannya adalah seluruh pelayan publik dan lansia. Dan ini masih berproses. Minggu lalu kita dapat kiriman vaksin cukup banyak, 309.000 dosis. Dan ini kita distribusikan ke kabupaten kota dan ini akan menambah jumlah orang yang bisa kita vaksin di Sumatera Selatan. Ini masih berlangsung terus. Masih berlangsung. Iya, masih berlangsung terus. Ada 434 vaskes yang kita siapkan untuk layanan vaksinasi COVID ini. Tapi Pak, ini sejauh ini kata Bapak tadi kan masih ada beberapa pasien yang terkena penyakit COVID-19 untuk hari-hari ini. Itu memang dianjurkan untuk isolasi mandiri atau itu sebenarnya diwajibkan untuk di rumah sakit tapi mereka yang nak balik ini Pak? Sebenarnya sesuai dengan petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan, kalau untuk kondisinya tidak ada keluhan kesehatan atau yang kita kenal dengan OTG, itu dia bisa melaksanakan isolasi mandiri. Kalau dia tidak kata penyakit bawaan kayak itu Pak. Betul. Tapi kalau memang dia ada keluhan, itu akan dirujuk dan dirawat di rumah sakit. Seperti itu. Tapi untuk uang yang tidak kate penyakit bawaan di dalam badan dia cepat sembuh atau cak mana ini Pak? Biasanya berapa lama ini Pak mereka yang menjalani isolasi mandiri ini untuk pacak sembuh? Karena katanya ada yang cuma seminggu, ada yang 2 minggu. Nah, yang cak mana ini Pak sebenarnya? Ya, memang sangat tergantung dengan kondisi individu masing-masing. Jadi tidak bisa kita samakan untuk setiap orang. Ya, ada yang memang cepat sembuhnya, tapi ketika dia punya penyakit penyerta atau komorbid sebelumnya itu memang sembuhnya lebih lama. Tapi rata-rata itu sekitar 14-15 hari itu sudah sembuh. Kalau untuk obat-obatannya Pak, itu kan kalau isolasi mandiri tetap harus dikasih vitamin kan Pak? Iya. Nah itu apakah memang sudah disediakan dari Dinkes ataukah emang harus bayar gitu Pak?
Ya, sejauh ini untuk seluruh pelayanan COVID itu gratis, semua ditanggung, termasuk juga vitamin. Kita juga dapat dropping vitamin dari Kementerian Kesehatan dan obat-obatan lainnya. Jadi semuanya gratis. Oke, jadi memang segalanya tadi itu gratis, Pak. Iya. Cuman untuk mereka yang menjalani isolasi mandiri ini, Pak, apakah tidak ada bahaya, Pak, untuk keluarga yang masih serumah dengan mereka ini tadi, Pak? Nah, ini yang perlu kita tekankan bahwa ketika di kondisi lingkungannya, kondisi rumahnya tidak bisa untuk melaksanakan isolasi mandiri, ini yang kemudian dia kita tempatkan di tempat isolasi yang disiapkan oleh pemerintah daerah, ya, di kabupaten kota. Di mana Kalau itu, dulu Pak? di provinsi kita punya di Jakabaring, Ya. ya. Sekarang kebetulan tutup, ya. Dan di kabupaten kota itu ada ya tempat isolasi di masing-masing kabupaten kota. Nah, ini kita harapkan kalau memang kondisinya tidak bisa untuk melaksanakan isolasi mandiri karena kondisi rumah yang tidak layak atau tidak, itu kita harapkan dia bisa ditempatkan di tempat isolasi atau karantina yang disiapkan oleh pemerintah daerah. Benar. Dan juga karena ini, Pak, ada juga beberapa kawan-kawan kami, dulur-dulur kami di luar sana yang ngatur ke bahwa ketika dia ngelakukan isolasi mandiri di rumah, tetap sama wong tua adik-adiknya malah yo aman-aman baik katanya, tidak katik mak bapakku yang terkena jadi yo. Nah, ini antara penyakit COVID yang tidak terlalu kuat atau memang daya tahan fisik wong tuanya ini, Pak, yang luar biasa ini. Mak mana lah, Pak, nyimpul? Ya, mungkin tidak bisa kita pukul rata begitu ya kondisinya. Yang jelas COVID ini penyakit menular. Ya, kalau kita lihat sangat mudah menular. Apalagi kalau mungkin kita dengar varian baru ya. Ini kan lebih cepat menular lagi. Jadi tetap standarnya mereka harus kita isolasi dan kita karantina untuk setiap kontak erat yang ditemukan. Oke. Tapi untuk varian baru ini dewek sudah ada belum, Pak? Wong Palembang atau Sumatera Selatan yang terkena dari varian baru ini dewek, Pak? Kemarin sudah ada. Apa ini, Pak, bedanya, Pak, varian baru ini? Ya, sebenarnya kalau dari referensi yang kita baru ini sifatnya lebih menular. Lebih menular. Berarti tingkat menularnya lebih tinggi daripada COVID yang biasa kemarin ya, Pak? Iya, Pak, varian yang lain. Berarti treatmentnya beda juga, Pak? Treatmentnya beda juga berarti? Kalau untuk treatment enggak, sama. Sama. Bahkan dari kasus yang ditemukan kemarin, itu dia tidak ada keluhan kesehatan yang terlalu berat dan statusnya juga isolasi mandiri. Tapi prediksi Bapak ini, Pak, untuk beberapa bulan ke depan ini cak mana lah, Pak, kira-kira yang bakal terjadi di Sumatera Selatan ini, Pak? Akankah kita masuk bulan puasa kaget dalam keadaan sudah zona hijau? Ataukah maka ini kan sekarang ini kuning nih, Pak? Pacak dikatakan, ya dah. Artinya kuning nih kita nih was-was. Pacak balik ke merah, pacak juga ke hijau. Nah, ini prediksi dari Bapak deh, cak mana ini, Pak? Ya, tentu kita berharap penanganan ini bisa semakin baik ya. Dan zona kita juga bergerak ke arah hijau. Nah, tapi ini tentu harus kontribusi dari seluruh pihak. Untuk kita individu tentu kepatuhan kita terhadap 3M tadi yang utama untuk mencegah penularan. Ya, harapan kita pasti ke situ. Kalau jengok masyarakat sekarang, Pak, itu nyengoknya, apakah memang sekarang makin patuh sama prokes atau lah mulai pada lalai galau ini, Pak? Kalau kayaknya agak longgar Agak longgar. kita lihat ya. Karena juga acara-acara yang banyak keramaian juga sekarang mulai banyak ya, mulai sering. Nah, ini yang penting kembali sekali lagi kami tekankan bahwa mari kita taati 3M tadi benar-benar. Baik, itulah tadi pemirsa sudah kita dengar kesama-sama tentunya tentang COVID-19, tentang isolasi mandiri, bahkan sampai COVID varian baru juga sudah dijelaskan galau. Tapi sampai sini kita bakal membahas lebih detail tentang vaksinasi tentunya, Pak, yang sudah dilakukan di Sumatera Selatan. Jadi buat pemirsa mungkin yang masih kepo dan penasaran, bahkan masih nunggu dari proses vaksinasi ini dewek, jadi jangan kemana-mana, tetap dengan kami di Halo Palembang. Kau adalah jantungku, kau adalah hidupku, lengkapi diriku. Oh sayangku, kau begitu. Oh sayangku, kau begitu.
Kau nih tadi tak kasih. Mekom. Ya Allah Ali. Ala keberantakannya. Gak perlu cemas lagi deh duit belanja bengkak. Apa bae yang diputu ke ada galau di sini. Belanja cuma siko, tinggal klik. Hemat waktu dengan pesan sekarang, antar sekarang. Terima kasih banyak ya. Jaminan produk terbaik cuman buat kamu. Ayo kita belanja di aplikasi Bubajel Buy. Tahukah Anda berapa banyak air yang kita konsumsi setiap hari? Untuk memasak, sampai susu untuk si kecil. Kebayang gak sih kalau air minum yang kita konsumsi tersebut tidak higienis? Karena ternyata tutup galon yang kita pakai berulang kali menyimpan ribuan kuman tak kasat mata. Sekarang saya tidak khawatir lagi. Ada inovasi tutup anti tumpah dari Alpha One. Tidak perlu repot buka tutup galon lagi, karena tutup anti tumpah dari Alpha One bisa langsung digunakan. Tidak perlu khawatir air akan tumpah dan membahayakan si kecil. Kebersihan air minum juga lebih terjaga karena tidak terkontaminasi kuman dari luar galon. Pemasangan galon juga lebih mudah, cukup tarik segel penutup galon anti tumpah, kemudian bersihkan dan masukkan galon ke dalam dispenser. Air mineral dari Alpha One siap untuk diminum. Dan setelah galon selesai digunakan, pastikan tutup anti tumpah tetap terpasang untuk menjaga kebersihan galon kosong tetap higienis. Rawat dan sanitasi rutin dispenser Anda. Mengganti air galon jadi lebih mudah, air minum pun jadi lebih sehat. Ingat, minum air 8 gelas sehari agar tubuh tetap sehat. Alpha One, one for all for one. Halo teman-teman. Halo teman-teman. Aduh. Di apa? Di. Kita sendiri. Bisa pakai nggak? Nggak bisa pakai bandu. Oh, udah. Mau nggak ditukar sama itu? Nggak mau. Kenapa? Punya cowok. Oh, punya cowok ya. Aku kayak orang enggak. Udah kayak terakhir. Ini Kak. Ini apa ya? Luar biasa. Iya, kita masih di Penhead ini. Benar. Dan juga tentunya kita masih dihibur tadi luar biasa sama penyanyi kita ya. Bang Jaka tentunya yang sudah bawa ke berapa lagu tadi, oke lah, tak terhitung lagi. Pokoknya tadi lagunya memang sepotong-sepotong, tapi buat pemirsa yang pengen dengar ke penampilannya secara full versi ya, langsung baik datang ke Penhead Cafe and Resto, tepatnya ada di Simpang Kedaung Palembang. Kita hari ini masih dengan Pak Ferry Yanuar di sini selaku Kepala Bidang Pencegahan dan juga Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan. Nah Pak, tadi di segmen kedua kita sudah sedikit bahas mengenai cak mana sih sebenarnya perkembangan dari vaksinasi di Sumatera Selatan. Nah kalau kita jingok dari respons masyarakat Pak untuk vaksinasi ini mana Pak?
Alhamdulillah responnya sangat baik. Ya, sekarang semua minta divaksin, bahkan kita kewalahan karena memang vaksin yang kita terima itu jumlahnya sangat terbatas. Jadi dari Kementerian Kesehatan, dari Bio Farma itu mengirimnya secara bertahap ke Sumatera Selatan. Untuk tahap 2 ini saja target kita itu aja sekitar 1.159.000 orang pelayan publik dan lansia yang akan kita vaksinasi. Sementara vaksin yang kita terima saat ini baru sekitar 400 ribuan. Untuk Berarti masih banyak juga Pak ya? 400.000 dosis ya, itu bagi 2. Oh bagi 2. Karena satu orang itu kan akan mendapatkan 2 kali penyuntikan. Jadi bisa sekitar 200 ribuan orang yang bisa kita vaksin. Tapi bagi Pak Peri Dewe ini apakah proses penyuntikan ini sudah tepat sasaran? Karena banyak juga katanya yang belum dapat, yang berutuhan. Ini cak mana tanggapan dari Bapak? Kapan kami disuntik? Malah dia nunggu-nunggu. Kalau sasarannya sudah jelas, untuk tahap 1 itu untuk seluruh tenaga kesehatan, sudah kita laksanakan, dan sekarang kita masuk untuk tahap 2 untuk pelayan publik. Pelayan publik ini cukup banyak jenisnya, jadi mulai kayak Mas Mbak ini kan pekerja media, ini masuk sasaran pada tahap 2. Terus petugas keamanan, TNI Polri, Satpol PP, Damkar, kemudian juga pemuka agama, ya kan, kemudian juga ASN baik pusat maupun daerah. Ini adalah sasaran yang masuk pada tahap 2 ini, termasuk juga pedagang pasar. Jadi kita laksanakan sesuai dengan juknis atau ketentuan yang kita terima dari Kementerian Kesehatan untuk tahap 2 ini. Plus lansia ya saat ini. Ya, lansia. Ya. Itu Jadi yang memang yang belum dapat itu karena memang vaksinnya terbatas. Vaksinnya terbatas dan ya, kami harapkan memang karena sekarang ini vaksin yang kita terima itu adalah 1 vial isinya 10 dosis. Jadi memang kita perlu mendata dulu orang yang akan datang ke vaskes layanan vaksinasi ini agar tidak ada yang terbuang. Misalnya yang mau datang tuh 31 orang. Nah, 30-nya kan pas, 1 vial kita buka. 1 orangnya kalau kita buka kan terbuang 9 vialnya karena nggak bisa disimpan untuk jangka waktu yang cukup lama. Ya di atas 6 jam itu harus dibuang. Jadi memang kita data dulu untuk yang mau mendapatkan layanan vaksinasi. Berarti kalau untuk pendataan ini memang sudah ada database dari Dinkes, terus boleh yang lain untuk daftar juga beda lagi, kayak gitu Pak? Jadi mekanismenya kalau kita di provinsi kita bikin surat edaran untuk seluruh OPD, baik OPD pemerintah provinsi maupun vertikal, kemudian juga kepada seluruh sektor yang masuk dalam sasaran tadi, itu untuk menyampaikan datanya terlebih dahulu. Ya, karena prosesnya kan kita vaksinasi ini menggunakan aplikasi, ya kan P-Care namanya. Nah itu harus terdata semua yang dapat itu. Jadi datanya masuk dulu, kemudian kita entry datanya, kita pastikan datanya ada, baru kemudian kita berikan layanan vaksinasi. Yang penting itu data nama, NIK, tanggal lahir dan nomor HP sesuai dengan registrasi NIK. Karena nanti sertifikat vaksinasi itu akan dikirim melalui handphone. Ya, bisa apa fungsi dari sertifikat itu Pak? Kadang yang ngomong kemarin dengan adanya sertifikat itu untuk berangkat ke luar kota, kalau naik pesawat, naik kereta itu tidak butuh untuk swab dan lain-lain lagi, katanya tinggal nunjuk ke sertifikat itu. Benar apa tidak ini Pak Peri? Sampai sejauh ini masih berlaku ya, masih berlaku aturan rapid dan swab untuk peserta perjalanan. Ya, kita tidak tahu ke depan mungkin dengan jumlah capaian kita yang semakin banyak, apakah itu akan diterapkan. Benar, karena aman memang ini karena benar. masih sedikit, yang divaksin masih sedikit. Benar, nak dibingkai Pak berarti Pak. Ini iya. Dan juga tentunya Pak kita pengen tahu ini juga pemirsa ngomong bahwa banyak versinya Pak, banyak jenisnya apa untuk vaksin ini Dewe. Ya, jadi kalau yang diterima di Indonesia sekarang sudah ada 3 macam ya kurang lebih. Yang pertama Sinovac yang dari Cina, yang kedua sebenarnya sama Sinovac juga tapi dikemas di Bio Farma. Jadi namanya sudah vaksin COVID-19. Yang terakhir yang masuk terakhir adalah AstraZeneca. Tapi yang diterima di Sumatera Selatan itu adalah vaksinnya masih jenis yang sama Sinovac. Sinovac yang single dose yang dari luar negeri. Yang kedua adalah yang multi dose yang di packing oleh Bio Farma. Tapi itu sama galo? Sama, yang kita terima saat ini sama semua. Nah, pemirsa sama galo. Berarti tidak dong.
yang jenis ini untuk pejabat. Dah, sama semua. Ini untuk ini. Dah Ya. ngerti Pak ya? Karena mereknya vaksin COVID-19. Oke. Nggak ada merek vaksin pejabat. Ya benar. Itu yang banyak ditanya ke Iya, sama iya, Pak. sama. Apakah beda? Apa lain gitu ini kan? Nah itulah. salah paham juga Biar mungkin tidak ya. agar tidak ada dusta di antara Iya, kita. iya. Nah itulah yang harus kita bahas. Dan juga tentunya sebelum kita nutup perjumpaan kita, boleh Pak ngejuk ke himbauan untuk pemirsa Kota Palembang dan juga Sumatera Selatan yang lagi nonton sekarang Pak tentang vaksinasi dan juga tentang COVID-19 ini Pak. Iya. Silakan Pak. Pertama untuk COVID mematuhi terhadap 3M ini, karena ini adalah upaya-upaya pencegahan harus bisa kita terapkan agar penyebaran COVID-19 ini bisa kita tekan. Yang kedua terkait dengan vaksinasi. Karena ini adalah tentu tujuannya adalah untuk kebaikan semua pihak. Jadi untuk pada masyarakat silakan mendaftarkan diri, datang ke fasilitas pelayanan kesehatan untuk mendapatkan vaksinasi COVID-19. Dan karena vaksinnya juga terbatas, nah ini kami mohon maaf kalau nanti memang pelaksanaannya juga kita lakukan secara bertahap sesuai dengan vaksin yang kita terima. Mungkin itu. Baik, terima kasih banyak tentunya kepada Ya, Pak sama-sama. Ferry Yanuar selaku Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit. Kita doa ke semoga vaksinasi ini cepat didapat oleh seluruh masyarakat Sumatera Selatan. Mangko kita pacak hidup sehat lagi, pacak beraktivitas, tentunya pacak ngejalan ke ibadah bulan Ramadan lagi. Karena banyak yang tahun kemarin mungkin Pak tidak pacak terawih, Iya. yang tidak pacak sanja-sanja. Paling tidak apa yang sudah tertunda di tahun kemarin pacak kita laksanakan di tahun ini. Insya Allah. tentunya, Pak. Amin. Terima kasih Pak sekali lagi. Ya, Terima kasih kasih. untuk Ibu Pak Dinas Kesehatan yang juga berhalangan hadir pada hari ini tentunya. Dan pecahnya pemirsa, sebelum kita nutup perjumpaan kita hari ini, mungkin Oki kita pecah biasa. Sebelum kita tutup Halo Palembang kita hari ini, kita bakal jingok dulu perakiraan cuaca untuk Kota Palembang dan juga sekitarnya. Nah, ini kalau misalnya kita jingok dari pagi, emang kita lah mulai ada hujan-hujan ya Mang Cik Iya. Fikri ya. Jadi memang di pagi hari ini kita sudah mulai hujan dan bakal berlanjut ke sampai siang kalau untuk di Palembang. Dan di malam hari ini juga bakal kita balik berawan lagi di suhu 24 sampai 31 derajat Celcius. Benar. Dan juga pemirsa di daerah Banyuasin juga ini pecahnya berawan dan juga siang kayak bakal cerah berawan sampai ke malam. Tapi untuk Kabupaten Ogan Ilir pemirsa pecahnya lain dengan Palembang. Untuk di Ogan Ilir pagi ini cerah berawan sampai ke siang kage, tapi malamnya kage juga bakal mendung alias berawan. Jadi tentunya ini pemirsa, inilah perakiraan cuaca untuk pemirsa yang nak beraktivitas hari ini. Tentunya tetap harus berhati-hati dan juga siap siaga. Jangan lupa untuk bawa jas hujan karena sekarang ini lagi musim hujan. Dan juga jangan ugal-ugalan, jangan ngebut-ngebutan di jalan nih. Yo, karena nyago diri kita juga termasuk cara kita untuk menjaga wong lain. Dan tetap jaga protokol kesehatan, 3M-nya harus kita terapkan. Mulai dari mencuci tangan, menjaga jarak, dan juga memakai masker. Akhir kata aku Mang Cik Fikri. Aku Bice Oki. Kami ucapkan terima kasih banyak pemirsa dan terus saksikan Halo Palembang setiap hari dari jam 8 sampai merapat ke jam 9 pagi cuma di PAL TV, memang punya kita. Sampai jumpa. Tapi kamu tak cinta aku. Ku tak pernah tahu apa salahku jika kamu tak suka aku, tak mau aku.
Bagi pemirsa yang ingin menyaksikan tayangan program acara PAL TV, kini dapat melihat di channel YouTube dengan searching PAL TV, memang punyo kita. Jangan lupa add dan follow sosial media PAL TV. Pada radang persendia, Dana West Kwisamunso memiliki ratusan titik heating generator di bagian dalam. Secara aktif akan memberikan rasa hangat pada perut dan pinggang Anda.